Ini kerjaan satu direktorat sendirian ini, Bu. Enggak lah. Kayak saya membayangkan bukan lagi hanya MSI sebagai sebuah wadah aktualisasi diri ya, tapi juga berperan serta Oh aktif iya, betul. mendata, Iya. menstimulasi, Mungkin itu mendorong. karena peran ibu ya. Betul Karena betul. karena kalau Betul. misalnya kita di satu keluarga gitu, ibu itu berperan sangat Iya kuat. iya iya. Dan kami percaya bahwa salah satu ibu yang suka dengan seni budaya pasti diikuti oleh mungkin minimal satu orang Iya iya. anaknya Ya. untuk ikut. Merdeka. Jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Hari ini saya ingin bicara soal kesenian. Karena kesenian adalah salah satu bukti konkret bagaimana kita mencintai Indonesia. Dan hari ini sosok yang sangat tepat untuk membahas semua kesenian ya, bukan cuma satu kesenian, adalah sosok yang satu ini. Saya ingin mengundang Ketua Umum dari Mitra Seni Indonesia, Ibu Sari Ramdhani Basri. Selamat datang di studio, Terima Bu Sari. kasih atas undangan dan kesempatannya. Betul ya Bu, mitra seni artinya kita nggak hanya bicara satu seni, Betul, berbagai macam seni. betul sekali. Jadi mitra seni adalah salah satu perkumpulan tidak hanya pelaku dari seni, tapi juga pecinta dari seni, dan kita juga pemerhati seni dan budaya Indonesia terutamanya. Ini berarti legalitasnya yayasan? Bukan, perkumpulan. Oh, Ya, perkumpulan. sejak Perkumpulan. tahun 2014 ya. Oke, boleh cerita sedikit sejarah. Boleh. Jadi sebenarnya Mitra Seni Indonesia itu terbentuk dari sekumpulan ibu-ibu di mana sebelumnya mereka aktif pada Yayasan Seni Rupa Indonesia. Ibu-ibu ini melakukan kegiatan Ya. pada waktu itu paduan suara sebenarnya. Terus akhirnya berkembang menjadi lebih banyak lagi ibu-ibu yang ikut. Ya. Turut sehingga kita membentuk Mitra Seni Indonesia. Artinya berarti perkumpulan harus ada anggota. Ya. Berapa banyak anggota sekarang? Saat ini tercatat 958 di seluruh Indonesia. Nah, hanya di Jakarta saja. Kacau nih. Kita belum melakukan kegiatan untuk membuka cabang, tapi memang sudah banyak yang asking for pembukaan di sana. Sebenarnya tidak terbatas sama ibu-ibu. Tapi ada bapak-bapak? Ada, yang pemain gamelan juga ada, untuk pemain angklung juga ada gitu. Nah, ibu-ibu ini dan anggotanya itu masih sangat giat untuk melakukan aktivitas. Ya. Di mana yang paling banyak adalah grup Kolintang, 11 grup gitu. 11 grup. Kolintang. Satu grup berarti berapa itu, Bu? 9. Antara 9 dan 10 orang. Oke, berarti itu sudah hampir 100 orang, berarti 10% dari total anggota itu pemain Kolintang ya? Iya. Jadi tidak hanya itu, tapi pelukis juga ada. Jadi melukis juga ada. Terus untuk line dance juga kita punya 2 grup sekarang. Vokal, latihan vokal kita ada 6 grup. Jadi itu semua kita berlatih baik secara offline dan online. Online itu terutama pada waktu kita mengalami masa pandemi. Wow, meskipun di atas 50 tapi semangatnya luar biasa. Digital is no problem at all. Awalnya iya, tapi ternyata mereka karena kesenangannya terpaksa sehingga harus belajar ya? Belajar. Ada untungnya juga pandemi ya? Oh, sangat karena dengan kita berlatih apa yang kita suka, bernyanyi, bermain kolintang, angklung itu secara rutin, itu menaikkan imun. Ya kan? Dan juga itu membahagiakan diri juga. Kalau kita sebagai seorang ibu itu punya rasa senang, bahagia, anak-anaknya juga akan suasananya berbeda menyenangkan. Kalau begitu proses perekrutannya seperti apa? Anggota mendaftar kah? Ada kurasi kah? Anggota akan mendaftar dan juga biasanya siapa yang merekomendasikan dan membayar
uang Oh, iuran iya iya. tentunya. Boleh tahu Bu berapa uang iurannya? Aduh, mungkin murah sekali ya. Di antara perkumpulan mungkin kita yang paling kecil kali, 500.000 per Per tahun. tahun, oke. Ya, jadi kalau dihitung per bulannya ya hanya 40-an Tapi ribu. belum tentu semua anggota berkumpul di satu tempat dong ya? Tidak, Belum jadi pernah ada rakernas gitu? oh kita nggak ada raker. Ya. Yang kita adakan adalah rapat umum anggota saja yang setiap tahun. Nanti pada waktu HUT MSI yaitu tanggal 9 Agustus setiap tahunnya juga kita biasanya menyelenggarakan sebuah event. Ya. Umumnya sih fundraising, di mana fundraising itu akan menyalurkan kepada pelaku-pelaku seni tradisional baik di daerah maupun di Jakarta dan juga untuk kegiatan kita selanjutnya. Saya juga tertarik dengan peran MSI ketika bicara soal pelestarian alat musik tradisional ya. Sejauh mana peran itu diambil sebagai sebuah perkumpulan ya? Apa yang sudah dilakukan dalam konteks isu tersebut khususnya di alat musik tradisional? Ya, sebenarnya kita tidak hanya kolintang tapi gamelan. Gamelan juga sudah juga masuk di dalam satu alat musik tradisional yang intangible yang juga harus dilestarikan. Nah, itu kita punya satu grup juga untuk berlatih dan juga membantu dengan grup-grup lainnya untuk misalnya ada sendera tari wayang orang atau apa, itu juga kita saling support. Ya. Yang kedua juga kolintang ya. Kolintang itu kita juga selalu bekerja sama dan juga melakukan aktivitas bersama dengan Pingkan Indonesia, yaitu komunitas dari kolintang untuk bisa masuk di dalam tercatatkan di UNESCO itu. Ya, ya. Sehingga kita juga membantu aktivitas mereka gitu. Kayaknya kita punya foto tentang kegiatan kolintang ya. Ya. Dan banyak sebenarnya. Banyak ya? Coba. Nah, Oh, ini justru di luar, ini di Senayan ya? Iya, ini di Senayan pada waktu itu ada event bersama saat Asian Games kalau nggak salah. Oke. Ya, Luar ruang ya? luar ruang. Jadi kalau dilihat ibu-ibunya udah senior tapi kegiatannya tuh mau di dalam ruang, di luar ruang itu nggak jadi masalah. Malah ada satu hari kegiatannya tuh sampai kehujanan iya ikut. Ini yang masih tadi kegiatan tadi di Ah, ini Senayan. ada ada laki. Iya, ini Ada pemandunya. Pemandu. Oh, ini 2 grup ya, Bu? Atau Ini 9 grup. sekaligus jadi satu? Iya, jadi satu. Ya memang kemudian kalau kita bicara alat musik tradisional bukan hanya kolintang yang menjadi isu ya. Betul. Angklung misalnya? Ya, angklung kita juga punya beberapa grup, termasuk juga tangklung, yaitu angklung dan arumba dan kolintang kalau nggak salah ya. Kolintang. Jadi itu dikombinasikan, dikombinasikan. Nah, itu salah satunya juga kita punya pelatih handal seperti Pak Burhan, di mana beliau juga lulusan dari Mang Ujo sebenarnya. Saung Angklung Mang Ujo? Iya, Saung Angklung Mang Ujo. Dan saat ini kami juga telah masuk di dalam satu grup di mana pada bulan Agustus nanti Kementerian Pendidikan RI mempunyai event besar untuk masuk ke Guinness World Record sebanyak 15.000 peserta dan kami salah satunya diantaranya untuk ikut berpartisipasi. Oh, bulan? Agustus tanggal ini. 6. Oh, lagi sibuk-sibuknya nih berarti. Oh iya, kami mulai latihan itu mungkin briefing dari bulan Februari dan mulai berlatih secara rutin di bulan ini. Ya. Ya, saya bisa membayangkan pentingnya peran perkumpulan ini bukan hanya sebagai penggerak kegiatan seni dan budaya saja ya, tapi juga kemudian mendorong kelahiran gerakan-gerakan seni budaya yang lain, seperti misalnya sanggar-sanggar tari gitu. Ya, sebenarnya sanggar tari tidak hanya sanggar tari sebenarnya, tapi hampir seluruh
komunitas Seni. seni. Ya, dari tahun ke tahun itu kita menyalurkan kan kepada sanggar-sanggar tradisional di daerah-daerah untuk mereka dapat terus berkreasi. Seperti pada waktu tahun 2020 di mana kita semua mengalami pandemi, itu kami masih melakukan berkolaborasi juga, mendapat support dari TVRI dan, sebuah, bank untuk bisa membuat pertunjukan tradisional ludruk. Dan saat itu kita mendapatkan masukan dan kembali disalurkan untuk ke-5 sanggar di daerah yang terdampak. Salah satunya adalah, dari Bali, Kita Art, yang dari, satu lagi dari Sleman, Jogja, yaitu Ketoprak Tobong. Ketoprak Tobong itu mungkin seni pertunjukan tradisional yang hampir punah. Ya. Dan, ini merupakan generasi ketiga yang tetap ingin bertahan. Ya. Untuk itu kami salurkan dan ternyata membuahkan hasil. Jadi mereka itu berkreasi dari apa yang, kami, sampaikan, dan kreasinya itu kami tayangkan kembali untuk bisa mendapatkan dana, disalurkan kembali sehingga itu berputar Bergulir gitu. ya? Iya. Jadi manfaatnya seperti itu dan kita mencoba untuk setiap, jadi nggak hanya dikasih begitu aja, tapi mereka menghasilkan sebuah kreasi yang dapat dinikmati kembali oleh, masyarakat gitu. Itu yang menjadi tujuan kami. Dan, utamanya juga tidak hanya itu, tapi kami juga melakukan residensi untuk anak-anak SMK. Jadi, melalui Ketoprak Tobong itu, mereka wadahnya tempat berlatih dan secara gratis mereka berlatih dan, kemudian kita, rekam dan kita kembali salurkan, tayangkan hasil karya mereka sendiri. Sehingga mereka mempunyai wadah anak-anak ini untuk tetap berkreasi secara dengan konteks, tradisionalnya gitu. Kita juga melakukannya di tahun 2016, 2017 residensi terhadap, pelukis-pelukis, di, Jelekong, Desa Jelekong di Jawa Barat. Terpilih 30 pelukis, tradisional, dilatih dan diberikan, ilmu, pelukis maestro Sunario di Bandung untuk selama 3 bulan dan pembiayaannya atas, Mitra Seni Indonesia pada waktu itu dan, mereka akhirnya bisa, menghantarkan kreasinya itu masuk ke dalam, kompetisi tingkat internasional. Dan mereka dari tadinya harganya 25.000 sekarang karena sudah bisa mengekspresikan dengan baik sehingga nilainya jutaan. Ada puluhan juta. Tidak hanya berhenti itu saja, karena mereka masih muda-muda itu membentuk sebuah desa wisata. Jadi tidak dari lukisan, terus dari makanan kulinernya tradisional, dari, pertunjukan tradisionalnya, hingga secara keseluruhan bisa membangun ya. Padahal kontribusi kita mungkin nggak banyak ya, tapi ternyata kalau kita bantu anak muda itu bisa mereka jalannya lebih cepat. Ini kerjaan satu direktorat sendirian ini, Bu. Kayak saya membayangkan bukan lagi hanya MSI sebagai sebuah wadah aktualisasi diri ya, tapi juga berperan serta aktif. Oh iya, betul. Mendata, menstimulasi, mendorong. Mungkin itu karena peran ibu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita di satu keluarga gitu, ibu itu berperan sangat kuat. Dan kami percaya bahwa salah satu ibu yang suka dengan seni budaya pasti diikuti oleh mungkin minimal 1 orang anaknya untuk ikut.
Ya, Nah, itu saya percaya. dan disitulah peran generasi penerus bisa ditarik mungkin lebih panjang untuk apa yang dilakukan oleh teman-teman di MSI sekarang Iya, ya. seperti Mas Arto sendiri, ya. Mudah-mudahan. Iya, insyaallah udah terlihat. Satu lagi yang menurut saya juga sangat menginspirasi yang dilakukan oleh MSI adalah bagaimana eee, peran MSI memikirkan juga seniman-seniman. Oh, ya? Kebetulan ayah juga seorang seniman, Iya, namanya Kris Biantoro, dan iya. tahun ini kami merayakan 10 tahun berpulangnya Bapak. Jadi kami punya tema tahun ini Kris Biantoro Seniman Pejuang, Pejuang Seniman. Karena memang di satu sisi beliau adalah seorang veteran, tapi di satu sisi beliau juga selalu menyuarakan isu tentang Seni. seniman Iya, kita ya, khususnya di dunia musik misalnya, kesetaraan, royalti, hak cipta yang kemudian mendorong lahirnya satu organisasi yang memang berpihak kepada para musisi dan musisi. penyanyi. Iya, Tapi itu juga dilakukan oleh MSI dan juga sangat nyata dan real. Kita butuh banyak ruang seperti ini. Ada satu contoh mungkin yang juga dilakukan oleh MSI dalam konteks berpihak kepada seniman. iya. Jadi, keberpihakan itu tidak hanya dalam, tulisan Ya. piagam. Kita juga berikan pada tahun 2021 kepada, Ibu Titiek Puspa pada Ya waktu ya, itu, Tante karena Titi. kita menilai bahwa Ibu Titiek Puspa, adalah pejuang juga sebenarnya, Betul, betul. dan komitmen beliau terhadap hobinya itu secara nyata ditularkan dan secara konsisten juga di dalam kehidupannya hingga saat ini. Sehingga itu menjadikan inspirasi bagi kita semua, apa yang kita bisa, berikan dari keterampilan atau kemampuan kita di dalam seni budaya, itu harus terus diperjuangkan. Nah, itu salah satunya Bu Titiek Puspa. Dan kami juga MSI mempunyai beberapa anggota juga artis-artis, yang reputable juga. Reputable, ya. Ada Aida Mustafa, ada Hmm. Vivi Sumanti, ada, eee, Rita Nasution. Oh, Tante Rita, Iya, kenal-kenal. kenal, pasti kenal, dan, beliau-beliau juga, sangat aktif, Ya. di mana juga pada waktu G20 tahun kemarin di Bali juga ikut menyemarakkan, di, perkumpulan MSI untuk bisa performs di Bali, Ya, ya. Ya gitu. kita lebih lebih banyak butuh dukungan seperti ini sehingga cikal bakal seniman juga bisa Iya, melihat bahwa mereka bukan hanya diapresiasi secara materi ya, tapi betul. juga yang lebih penting adalah bagaimana mereka diapresiasi Iya, secara moral dan iya, betul, spiritual mereka. betul, Dan dan mereka juga tetap, beraktivitas menyanyi, Dian Piscesa juga, terus, Dewi Yull juga, anggota kami. Jadi banyak juga ternyata, nanti tidak saya hanya ajak itu. tante-tante kenalan gabung. Dan juga pelukis-pelukis. Jadi Ya, 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 ya. pelukis-pelukis juga, Wow, luar biasa. anggota kami. Kalau gitu saya penasaran, mungkin cerita sedikit kembali ke MSI, organisasinya seperti apa berarti, ketua bidang kah? Iya, jadi kami, itu sebenarnya kelompoknya kecil, tapi yang mungkin kita hanya terdiri dari, dewan, pengawas Ya, tentunya, yang Dewan Pembina? dewan pembina itu sekarang kalau di perkumpulan, dikatakan dewan pengawas, Oke, Dewan Pengawas. yang, terdiri juga dari, pendirinya. Ada Oke, 2 orang dan selebihnya, anggota-anggota oke, kami, dan juga kita ada dewan penasehat di oke, atasnya itu, dan, pengurus terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum, umum. dan ketua 1, ketua 2. Ketua 1 itu akan membidangi organisasi, humas dan dokumentasi, dan humas khusus. Yang ketua 2 itu yang paling banyak pekerjaannya. Yaitu tidak hanya mengurusi pelatihan, tapi juga membuat program-program event, baik yang rutin maupun non rutin. Itu yang paling paling Ya, besar. ya, 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 Mhm, ya. mhm. Mungkin juga kalau, eee, memungkinkan juga database dari Oh, ya,
dari segala kegiatan itu Kalau dalam bentuk database dan teknis? secara keuangan karena kita itu sudah, apa ya, secara legal tidak hanya di kementerian, tapi juga mempunyai NPWP Ya, dan kita harus report apa ya. yang menjadi aktivitas, ada pemasukan, sehingga kita membuat sistem khusus Hmm. bagi sistem keuangan khusus untuk, perkumpulan kami. Jadi sehingga kita juga melihat perkembangan dan bisa memutuskan macam-macam dengan keadaan keuangan kita yang ya mungkin kalau perkumpulan nggak terlalu banyak, tapi Tapi bisa berjalan. kegiatan ya betul, kegiatan kita Yes, banyak the sekali. power of ibu-ibu Iya, the power. atau mama. Iya benar. Incredible. Incredible. Iya. Iya, dan itu dilakukan setelah usia 50. Ya, By the way, betul. itu yang paling senior usia berapa? Yang paling senior 89, Ibu Wah, Kingke Tirto Utomo. Beliau penasehat kami. Beliau juga salah satu yang tidak hanya pemerhati tapi pelaku juga. Beliau itu mengadakan apa ya, juga melihara, melestarikan rumah-rumah tradisional yang ada di Sumba, di oke. Jogja, banyak hal, ya. Jadi umumnya kita semua itu memang cinta Indonesia, ya. Pastinya. Ya, haruslah. Itu Tidak haru. ada ya tidak ada, yang seperti Indonesia, tidak ada, Ya, tidak. mudah-mudahan ini tadi yang seperti Ibu bilang ya, menginspirasi anak-anaknya juga untuk melakukan hal yang Oh ya, sama, betul, sehingga bukan hanya ini menjadi sebuah gerakan, tapi juga tali silaturahmi antar anggota betul. yang menghubungkan antara generasi satu dan 2 dan mudah-mudahan generasi 3. Iya, memang memang, kami mencoba untuk supaya bisa blend dengan anak-anak sekarang, Ya, generasi muda, bagaimana caranya. Untuk itu di setiap, kegiatan itu kita mencoba untuk, berkolaborasi dengan mereka semua. Sehingga akan tercipta bagaimana sih caranya kayak waktu, kita mengadakan ludruk itu, kita undang, seperti Tiara Andini, oke. terus, Oh, jadi sudah mulai Rio diaktifkan ya yang oh muda-muda ya? sudah dari sejak dulu. Part of the strategy. Iya, karena harus ada penerus nih, Iya, iya, kalau iya, nggak iya. ada penerus kan Iya, 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 waduh iya, paham, paham. sulit juga Iya, gitu. iya, iya, Iya iya. iya iya. Baik, Bu Sari, terima kasih banyak sudah hadir di studio berbincang-bincang dengan kami. Senang sekali ada perkumpulan independen ya yang Ya, kemudian juga menjadi bagian dari saya katakan solusi terhadap isu-isu budaya kita betul. yang memang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah tapi oleh Betul, semua pihak, dan MSI harus jelas bersama-sama. sangat berkomitmen Ya. karena the power of emak-emak tadi. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Sari, ketua dari Mitra Seni Indonesia. Senang sekali kita bisa melihat begitu banyak kebaikan yang bergerak untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sampai di episode berikut, Anda bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube channel kami di Podcast Nusantara. Sampai jumpa lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.